Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita sampai di kaidah ke-9, yaitu wad'ul qawanina wa andimatin khasatin fil buyut. Membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan khusus di rumah. Ya, sebab kalau di sekolah biasanya sudah ada, yaitu tata tertib. Ya, cuman di rumah biasanya nggak ada. Maka kita harus membuat aturan, ketentuan di rumah. Dan mengharuskan anak untuk terikat mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal ini sangat penting karena banyak anak-anak kita, khususnya yang memasuki usia remaja, mereka itu kebingungan karena ketidakjelasan aturan untuk mereka. Mereka nggak ngerti apa yang dibolehkan, apa yang dilarang. Itu mereka nggak paham. Maka hal ini juga akan menyenangkan mereka. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas, itu akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas. Dia ngerti batasan-batasan. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Maka nanti kita juga akan sampaikan beberapa contoh aturan yang bisa kita adopsi di rumah kita. Ya. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka merupakan keharusan untuk adanya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan di rumah-rumah kita sebagai batasan yang dengannya orang itu dikatakan telah melakukan penyelisihan. Ya, jadi ketika ada aturan, maka kalau yang tidak mencocoki aturan, ya kita bisa menentukan berarti kamu telah melanggar peraturan, gitu. Nah, kemudian di dalam membuat aturan itu akan sangat efektif jika dalam penyusunannya kita libatkan anak-anak kita dalam membuat aturan itu. Jadi antara orang tua dan anak itu duduk bersama, kemudian menetapkan aturan-aturan untuk di rumah. Ya. Sehingga karena aturan itu dibuat bersama, maka ini merupakan satu bentuk kesepakatan, gitu loh. Jadi anak tidak merasa dipaksa. Ya, tapi dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesadaran dia akan mengikuti aturan-aturan itu. Kenapa? Karena dia juga ikut membuat, dia ikut menentukan aturan-aturan itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, diskusikan dengan anak-anak dengan ya kata-kata yang tenang, lembut, ya. Kita lakukan diskusi yang membangun. Ya,
dengan anak-anak kita. Dan ini merupakan cara untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak kita. Jadi ketika kita libatkan anak, ya jangan kita main menang sendiri gitu loh. Tapi ya betul-betul dengan cara yang bijak untuk dicapai kesepakatan. Kemudian juga aturan-aturan di rumah itu hendaknya juga yang masuk akal, yang mudah dipahami. Ya, kemudian aturannya itu objektif. Jangan sampai membuat aturan karena didorong oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Ya, kalau bahasa kita, aturan-aturan itu jangan dibuat karena ada modus-modus gitu loh. Ya. Sehingga nanti aturan itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena objektif. Gitu. Ya, maka jangan sampai nanti muncul ya sikap bahwa kita itu menyepakati pelanggaran ya ketika kita sedang senang. Ya, tapi ketika dalam keadaan sedang jengkel, sedang marah, kemudian apa? Wah, dikatakan ini menyelisih. Gitu. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, memang ya aturan-aturan itu kalau tidak masuk akal, tidak objektif, itu akhirnya justru akan ya senjata makan tuan bagi kita orang tua gitu loh. Ya, maka hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu menjadikan faktor-faktor pribadi sebagai pendorong untuk membuat aturan, untuk melarang atau untuk memerintah. Ya. Jangan sampai nanti kita melarang anak-anak kita untuk bermain yang itu merupakan haknya semata-mata karena kita sedang capek gitu loh. Ya. Gitu. Maka Bapak Ibu, semua lingkungan dimanapun, apakah itu lingkungan keluarga, apalagi yang lebih besar misalnya lingkungan masyarakat, jika tidak ada aturan dan ketentuan yang disepakati, maka akan timbul kekacauan. Ya, akan timbul kerusakan. Ya. Maka kita lihat misalnya karena nggak ada aturan ya. Contoh yang paling mudah di rumah itu apa? Ketika anak melakukan sesuatu tiba-tiba dipukul. Ya. Atau tiba-tiba anak dilarang dari sesuatu. Padahal biasanya enggak gitu loh. Biasanya boleh. Atau sering muncul teriakan-teriakan di hadapan anak. Jadi anak sering diteriakin. Ya. Ketika anak melakukan sesuatu yang dia anggap itu perkara yang dibolehkan. Nah, sedangkan adanya pukulan, teriakan, larangan itu dalam keadaan anak tidak ngerti sebabnya apa. Gitu. Kenapa dirinya dipukul? Kenapa dia diteriakin? Kenapa dia dilarang? Ya ini karena tadi tidak ada aturan yang jelas di rumah dia. Dan ini yang menjadikan mayoritas remaja itu stres. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa terikat, ini itu aturannya nggak jelas. Dan dampaknya akan luar biasa. Anak akan takut melakukan sesuatu. Kenapa? Khawatir salah. Gitu. Maka kalau aturan-aturannya itu jelas, detail, gamblang, maka
semua akan bisa berjalan dengan teratur dan dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi, ya, ketika anak tidak mengetahui aturan-aturan ini boleh atau ini tidak boleh, nah ini biasanya menimbulkan kekacauan. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kita berhasil membuat aturan-aturan dengan kesepakatan anak-anak kita, itu tidak cukup berhenti sampai di situ, tetapi kita harus terus mengevaluasi anak-anak kita. Jadi istilahnya harus ada kontrol. Sebab kalau aturan sebatas aturan, kemudian ketika terjadi pelanggaran ya didiamkan saja, maka tidak ada fungsinya aturan itu. Ya. Tapi hendaknya kita terus mengevaluasi anak-anak kita. Kita lihat perubahan perilaku dan perbuatan-perbuatan mereka. Apakah setelah ada aturan itu, anak-anak kita berubah menjadi lebih baik atau justru lebih jelek? Nah, dengan adanya evaluasi itu, maka Bapak Ibu akan bisa mengetahui sejauh mana manfaat pendidikan yang kita lakukan. Sejauh mana manfaat dari aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Sejauh mana manfaat perlakuan, penyikapan kita kepada mereka. Nah, ya. Dan fungsi dari aturan itu banyak sekali nanti Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi dengan adanya aturan-aturan, ya, maka kita akan mengetahui kesalahan dan sisi-sisi negatif anak-anak kita. Ya, karena ada aturan. Oh, berarti kalau anak kita tidak sesuai dengan aturan berarti apa? Oh, ini berarti ada salah ini. Ini berarti menyimpang gitu loh. Sehingga kenapa? Kita akan kontrol. Nah, sehingga mana aturan-aturan yang memang belum bisa dijalankan oleh anak-anak kita, itu menjadi perhatian kita untuk merubahnya menjadi lebih baik. Ya, kita akan bisa memperingatkan agar anak tidak terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan di perkara itu. Juga kita akhirnya dengan adanya aturan dan kita evaluasi tadi juga akan mengetahui sisi-sisi positifnya. Mana yang sudah jalan dari aturan-aturan itu. Bagaimana nanti kita meningkatkannya. Bagaimana kita mendorong dia untuk komitmen dengan aturan-aturan yang sudah dia jalankan itu. Ya. Sehingga nanti dengan berjalannya waktu, kesalahan-kesalahan itu akan hilang dari anak-anak kita. Dan sisi-sisi positifnya semakin menguat. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya aturan-aturan tadi, maka akan ada kompetensi yang sangat luar biasa di antara anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak akan berlomba. Wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka akan saling berlomba untuk mengerjakan tugas-tugas, perilaku-perilaku yang baik dan menjauhi ya pekerjaan atau perilaku-perilaku yang negatif. Itu. Ini penting banget. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri ya aturan-aturan yang sederhana saja. Aturan-aturan yang sederhana saja. Misalnya sholat tepat waktu misalnya. Ya,
bangun tidur merapikan tempat tidurnya. Yang gampang aja. Maka dari situ nanti anak-anak kita akan berlomba. Nah, kemudian yang ketiga, adanya aturan-aturan itu, anak merasa bahwa ada orang yang memperhatikan dirinya. Ada orang yang mengawasinya. Ya, ada orang yang mengontrol dia. Sehingga akhirnya apa? Dia bersemangat untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dia miliki. Ini penting banget. Jadi ketika anak itu merasa diperhatikan, wah ini luar biasa. Silakan nanti Bapak Ibu yang meneliti anak-anak yang dalam tanda petik nakal melakukan penyimpangan, umumnya kurang perhatian. Dan banyak dari anak-anak itu melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam rangka untuk cari perhatian. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, contoh misalnya anak orang-orang kaya yang mereka hanya diberi fasilitas materi. Tapi Bapak Ibunya nggak pernah ketemu, sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga akhirnya apa? Anak ya pakai narkoba, anak terlibat pergaulan bebas, itu semata-mata untuk cari perhatian. Gitu. Supaya dia diperhatikan. Sebab kalau hanya biasa-biasa saja, Bapak Ibunya cuek, belum menaruh perhatian, maka dia membuat sesuatu yang besar untuk dapat perhatian. Nah, kemudian adanya apresiasi. Ya, entah itu berupa pujian, dorongan, ataupun hadiah materi terhadap anak-anak yang melakukan perkara-perkara yang baik atau melakukan pekerjaannya dengan bagus, maka ini luar biasa juga pengaruhnya. Nah, maka dia akhirnya akan terjauhkan dari berpikir untuk melakukan perkara-perkara kejelekan. Nah, jadi ketika dia melihat, oh kalau aku berbuat baik dapat apresiasi, dapat pujian, dapat ini dan sebagainya, ya, ini akan menjadikan anak lebih semangat. Dan tentunya ke depan kita arahkan bahwa setiap anak melakukan kebaikan-kebaikan itu diarahkan untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Mencari pujian dari Allah ta'ala. Ya, maka sebaliknya juga ya, ketika anak tahu oh kalau menyimpang itu akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan pengarahan-pengarahan dan sebagainya, ya dia akhirnya akan meninggalkan. Kemudian Bapak Ibu, adanya jadwal aturan ya, itu akan banyak meringankan beban kita sebagai orang tua. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah membuat aturan-aturan ya, kemudian ditulis dengan jelas, mungkin nanti di print, dicetak, ditempel di dinding yang mudah untuk dilihat oleh anak-anak kita, itu akan banyak meringankan kita. Ya. Jadi kita tidak akan sering lagi mengeluh. Kita tidak perlu lagi teriak-teriak. Ya. Nah, kita tidak perlu lagi merasa sumpek ketika anak kita melakukan kesalahan. Gitu. Ya. Tinggal nanti dibuatkan checklist saja. Ya, dibuatkan checklist. Jadi misalnya Bapak Ibu yang saya muliakan,
anak sholat tepat pada waktunya. Nah, di checklist saja hari ini, ya, misalnya hari ini, ya, baik, kurang atau jelek misalnya, sudah, tinggal dicentang saja di kolom itu. Ya, maka tanda centang pada kolom jelek, wah itu rasanya bagi anak itu lebih berat daripada teriakan dan keluhan kita sebagai orang tua. Ya, jadi anak ngelihat, kok centangnya di kolom jelek misalnya. Sehingga akhirnya apa? Hal itu akan menghalangi dia, mencegah anak-anak kita dari mengulangi perbuatan jelek itu, ya, tanpa harus kita berteriak, mencela, mengeluhkan dia. Nah, dan sudah banyak katanya para orang tua yang terbantu dalam mendidik, memperbaiki anak-anaknya dari perilaku-perilaku negatif. Nah, ya. Nah, ini di sini misalnya ya, yang disebutkan di sini contohnya ada kolom perilaku, dikasih nama, kemudian hari, ya, jadi hari misalnya bisa dibuat per hari, ya kan, atau dibuat per minggu, silakan kolomnya nanti ada nama si anak, kemudian hari, kemudian perilakunya apa yang mau dinilai, kemudian nanti ada nilai apa, baik, kemudian sedang, kemudian ada jelek. Ya, misalnya di sini tadi saya contohkan perilaku sholat tepat pada waktunya. Misalnya hari ini, hari Kamis, ya, sholat zuhurnya bagaimana, sholat asarnya bagaimana, sholat maghribnya, isyaknya, subuhnya, nilainya apa saja. Ya. Kemudian tugas-tugas sekolah, nilainya apa, baik, sedang atau jelek. Ya. Kemudian tidak merengek ketika meminta sesuatu. Ya. Kemudian tidak berteriak-teriak, mengangkat suara, ya, ketika tidak mendapatkan yang diinginkan. Ya. Tidak bertengkar dengan saudaranya. Kemudian ada poin dermawan, tidak pelit. Ya. Kemudian kebersihan diri. Ya, ketertiban harian. Nah, ya, dan banyak lagi. Silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Apa yang mau diperbaiki? Ya, ini tadi hanya sebatas contoh saja. Nah, nanti bisa direkap, ya, direkap dalam 1 pekan misalnya. Nah, ternyata tadi misalnya apa? Sholat tepat pada waktu, wah nilainya kok kurang dalam 1 minggu. Ya, nanti berarti apa? Perlu ada evaluasi. Ya, mengapa bisa terjadi keterlambatan dalam mengerjakan sholat? Ya. Kemudian diperbaiki. Ya, diberi pengarahan, diberi motivasi. Sehingga akhirnya apa? Diharapkan dengan itu apa? Ketertiban atau ketepatan sholat, ya, pada waktunya akan meningkat menjadi lebih baik. Ya. Memang Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagian orang akan menganggap, wah kok jelimet banget, kok rumit begitu. Ya, itulah. Sesuatu yang berharga itu memang tidak mudah untuk didapatkan. Butuh perjuangan. Ya, butuh pengorbanan.
Dan itu sebetulnya tidak lama, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, maka kalau misalnya aturan-aturan itu ya kita berlakukan selama misalnya 4 pekan misalnya, maka nanti insya Allah setelah 4 pekan ini anak sudah terbiasa. Gitu. Maka untuk aturan-aturan perilaku yang sudah baik, maka apa? Bisa diganti. Jadi Bapak Ibu bisa membuat apa? Setiap bulannya itu aturan-aturan perilakunya itu bisa direvisi. Ya, tentu yang belum baik tetap terjadwal di pekan berikutnya gitu loh. Tapi yang sudah bagus, yang sudah terbiasa mungkin bisa dihilangkan dari daftar. Ya. Maka nanti Bapak Ibu juga bisa membuat secara bertahap. Jangan sampai nanti langsung daftar perilakunya 50 poin gitu ya. Nah, nanti anak-anak kita ya stres. Maka tadi apa? Di depan sudah kita sampaikan bahwa hendaknya aturan-aturan itu apa? Makul, masuk akal. Gitu loh. Tentu juga nanti untuk anak kita disesuaikan dengan tahap perkembangan umurnya. Ya, sehingga nanti kita punya anak lebih dari 1, mungkin nanti ada ya poin-poin perilaku yang sama, ada poin-poin perilaku yang berbeda. Ya, karena masing-masing punya target pengembangan sendiri-sendiri. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan dengan kaidah ke-9 ini ya, adanya aturan-aturan yang jelas itu akan semakin memudahkan kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, yang menyejukkan mata kita, yang akan menenteramkan hati kita dan memberi manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.